Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Ya, dengan saya, dosen dari Setia Jambatan Bulan, Nelly Salupada, yang mana minggu lalu telah kita pelajari bersama mengenai fungsi linear. Dan sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu fungsi non-linear. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari dalam fungsi non-linear ini yang terdiri dari fungsi kodrat, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu fungsi yang akan kita pelajari, yaitu fungsi kodrat. Ya. Fungsi kodrat, ya, yang mana fungsi kodrat di sini tentunya berbeda dengan fungsi linear, ya. Jadi gambar grafik daripada fungsi non-linear ini tidak membentuk suatu garis lurus, tetapi melainkan suatu garis lengkung. Nah, pada fungsi kodrat ini bentuk grafiknya itu membentuk parabola, yang mana parabola berbentuk vertikal maupun horizontal. Antara dia itu parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, serta bisa terbuka ke kiri ataupun ke kanan. Nah, adapun definisi daripada fungsi kodrat itu sendiri adalah fungsi pangkat yang tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi, eh, pangkat tertinggi dari fungsi kodrat adalah 2, ya. Yang mana bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, yang mana Y itu adalah variabel terikat, X itu adalah variabel bebas, A, B adalah koefisien, dan di sini A tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Kalau A sama dengan 0, maka persamaannya akan kembali menjadi Y sama dengan BX tambah C. Maka dia akan kembali menjadi persamaan fungsi linear, ya, karena kata tinggi adalah satu kalau fungsi linear, ya. Dan C itu sendiri sama, ya, yaitu nilai konstan. Nah, adapun cara menggambar daripada grafik fungsi kodrat itu sendiri, di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sederhana, atau dengan kata lain curve tracing process. Kemudian yang kedua dengan cara matematis, yang mana di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan di dalam menggambarkan grafik fungsi kodrat. Oke, cara yang pertama yaitu dengan cara sederhana atau curve tracing process, yang mana di sini kita menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas. Maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y, sehingga kita akan memperoleh titik-titik koordinat. Kita masuk ke contoh. Misalkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Jadi kita misalkan X sama dengan 1, maka kita akan peroleh nilai Y berapa. Kita gantikan masuk atau kita substitusikan masuk. Ya. Jadi kita pakai persamaan ini, yaitu untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 pangkat 2 kurang 5 kali 1 tambah 6. Ini 1, 5, 6, sehingga sorry, min 1, ya. X sama dengan min 1. Jadi, min 1 pangkat 2 hasilnya adalah positif 1, tambah 5, tambah 6 hasilnya adalah 12. Berarti ketika X sama dengan min 1, maka Y-nya adalah 12. Lalu kita misalkan lagi, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah, kita ganti masuk 0 pangkat 2 kurang 5 kali 0 tambah 6, hasilnya adalah 6.
ketika X sama dengan positif 1, ketika X sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita gantikan masuk ke dalam, kita substitusikan masuk ke dalam. Maka kita akan memperoleh titik-titik koordinat masing-masing eh, pemisalan untuk variabel bebas. Sehingga diperoleh ketika X sama dengan 1, maka Y-nya 2. Ketika X sama dengan 2, Y-nya 0. Dan ketika X sama dengan 3, Y-nya 0. Ketika X sama dengan 4, Y-nya 2. Dan ketika X sama dengan 5, Y-nya 6. Dan 6 sama dengan 12. Nah, dari titik-titik koordinat tersebut, kemudian ya dari titik-titik koordinat tersebut disangkan dan kita letakkan pada grafik kartesius. Sehingga diperoleh gambar grafiknya seperti ini, yang mana ini disebut dengan kurva parabola, yang mana dia terbuka ke atas. Ini tadi titiknya ya, X min 1, Y 12. Ketemu di sini, lalu ini ketika X-nya 0, Y-nya 6. Begitu seterusnya. Sehingga dia membentuk kurva parabola seperti ini. Nah, itu dengan cara curve tracing process. Lalu cara yang kedua, yaitu dengan cara beberapa langkah matematis. Yang pertama ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu Y, yang mana kita misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya berapa. Jadi itu adalah menjadi titik pertama, mana X0, sehingga memperoleh nilai yang berapa. Kemudian yang kedua, eh, titik potong dengan sumbu X pada Y sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Nilai diskriminan atau biasa disimbol dengan nilai D. Nah, nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola memotong sumbu X, menyinggung ada atau tidak sama sekali menyinggung sumbu X. Jadi nilai diskriminan ini bisa menentukan bentuk gambar grafik parabolanya seperti apa. Nah, adapun untuk mencari nilai diskriminan, rumusnya adalah D sama dengan D kuadrat dikurang 4AC. Jadi ini nilai diskriminannya, yang mana ketika kita mencari nilai diskriminan, itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika nilai diskriminannya negatif, maka bisa dipastikan tidak grafik parabolanya tidak terdapat pada titiknya pada titik potong sumbu X. Ya. Jadi dia tidak pada titik potong sumbu X. Lalu jika nilai diskriminannya positif, maka akan terdapat dua titik potong pada sumbu X. Nah, titik potong tersebut cara mencarinya yaitu X1, 2, ya, X1 dan X2, yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Lalu jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka terdapat satu titik potong dengan sumbu X, yang mana titik potongnya yaitu min B per 2A, 0. Jadi Y-nya 0, yang mana ini X-nya adalah min B per 2A. Nah, itu nilai diskriminan tiga kemungkinan. Lalu langkah selanjutnya, yaitu mencari titik puncak, di mana arah dari grafik fungsi kodrat itu kembali ke arah semula, yang mana titik puncaknya untuk mencari nilai X, Y, X-nya itu min B per 2A, sedangkan Y-nya yaitu min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Jadi itu untuk mencari titik puncak daripada grafik fungsinya. Oke, kita masuk ke contoh. Kita pakai contoh yang sama tadi. Ya. Di sini gambarkanlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang dengan X tambah 6. Kita tentukan dulu A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah min 5, C-nya yaitu 6. Nah, setelah itu langkah pertama tadi yaitu menentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y. Kita misalkan X sama dengan 0. Maka diperoleh titik Y-nya
misalkan ya, untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan di atas untuk nilai Y, itu 0 kok. 0,2 dikurang 5 kali 0,6 ya hasilnya 6. Nah, sehingga diperoleh titik koordinat untuk titik A yaitu 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong fungsi dengan suku X yang mana Y sama dengan 0. Jadi kita misalkan lagi Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika itu kita harus mencari dua titik koordinat yaitu X1 dan X2 dengan menggunakan rumus yang tadi yang X1, 2. Tapi sebelumnya cari dulu nilai diskriminannya. Kita masukkan di kuadrat itu berapa? Ya, min 5. Kita masukkan min 5 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 6. 25 kurang 24 hasilnya 1. Jadi nilai diskriminannya adalah 1, yang artinya dia lebih besar dari 0, maka akan terdapat dua buah titik potong yang terdapat pada sumbu X. Jadi dua titik potong yang terdapat pada sumbu X. Maka langkah selanjutnya yaitu mencari X1, X2-nya. Rumusnya yang pertama kalau untuk X1 yaitu min B plus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita masukkan tadi, yang mana B tadi itu adalah min 5. Jadi ini ditambah akar dari min 5 kurang 4 kali 1 kali 6 per 2 kali 1. Ini hasilnya positif 5 plus ini akar 1 per 2. Jadi 5 tambah 1, 6 per 2. Jadi hasilnya adalah 3. X1-nya yaitu 3. Maka titik koordinat pertama adalah 3, lanjut titik koordinat kedua X2 ini yang membedakan di sini hanya tanda ini plus minus. Sehingga diperoleh 5 kurang akar 1 per 2. Artinya 5 kurang 1, 4 per 2, 2. Maka titik koordinat untuk X2 adalah 2, setelah itu kita akan mencari titik puncak. Nah, X, Y titik puncak pada kurvanya. Kita masukkan lagi di sini setiap untuk mencari titik koordinat X yaitu min B per 2. Min B per 2. Min 5 per 2. Lalu ya, min 5 pangkat 2 4 1 6 per 4 kali 1. Sehingga diperoleh untuk titik puncaknya itu sendiri adalah 5 per 2, min 1 per 4. Nah, adapun dari titik koordinat tadi, yang titik A yang pertama, titik A yang pertama yaitu 0,6 ya tentunya. Lalu titik X1, X2 ini tadi yang kedua yaitu X1 3,0, X2 yaitu 2,0. Nah, ini titik puncaknya yang kita peroleh lewat itu. Sehingga gambar grafik antara cara yang pertama dengan cara yang kedua sama ya. Kita bisa lihat ya. Ini sama. Yang membedakan tadi kalau yang satu pertama kita harus mencari satu-satu titiknya. Nah, kalau ini hanya terdapat 3 titik yang kita cari sehingga terbentuklah kurvanya. Jadi itulah untuk fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya lagi, supaya kalian lebih terlatih, coba perhatikan latihan berikut. Gambarkanlah grafik fungsi dari Y sama dengan 2X kuadrat kurang 9X tambah 12
Kemudian yang kedua, ya sama dengan sudah tambah 8x kurang 15. Ini kalian gunakan kedua cara tersebut untuk membuktikan apakah gambar grafiknya sama atau tidak. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya untuk materi mengenai fungsi kuadrat. Dan kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya, yaitu penerapan fungsi non-linear atau fungsi kuadrat dalam ekonomi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.